adalah alat bantu bagi manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Alat yang berbahan dasar logam ini digunakan mulai dari dapur, kebun, hingga ke medan perang. Biasanya bahan dasar senjata tajam terbuat dari besi dan baja. Ada banyak jenis senjata tajam, mulai dari pisau dapur hingga pedang dan tombak. Tapi kali ini kita hanya akan membahas senjata khas dari ujung Sumatera, yaitu rencong. Sebelum kita membahasnya, luangkan sedikit waktu sahabat untuk mengklik. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini untuk mendapat info-info menarik lainnya. Rencong, senjata khas para pejuang Aceh. Senjata ini selalu disematkan di pinggang baik laki-laki atau perempuan Aceh mulai dari zaman Sultan Aceh pertama. Sama halnya dengan keris dari Jawa, rencong juga diciptakan untuk pertarungan jarak dekat. Dan juga menjadi senjata cadangan. Apabila pedang sang petarung jatuh ataupun rusak di medan tempur, rencong menjadi pilihan selanjutnya bagi para kesatria-kesatria Aceh. Fungsi rencong lebih diutamakan kepada tikaman. Para pandai besi harus membuat senjata yang dapat memberikan efek tikaman yang parah. Maka dari itu bentuk rencong tidaklah lurus seperti pedang-pedang Eropa. Bentuk rencong terinspirasi dari kata bismillah. Bismillah adalah kata-kata yang penting bagi kehidupan seorang muslim. Seorang muslim akan selalu mengawali setiap kegiatannya dengan kata-kata bismillah. Oleh sebab itu, para pandai besi memilih bentuk rencong yang sering kita lihat saat ini. Selain mempunyai daya rusak yang fatal bagi musuh, juga mempunyai makna yang sangat dalam bagi rakyat Aceh. Saat ini sudah sangat jarang kita temui bengkel pandai besi yang mengerjakan rencong. Hanya sebagian kecil saja yang masih mau membuat rencong dengan sempurna. Salah satunya ada di Desa Gedong-Gedong Kabupaten Biren. Beliau adalah kakek Amin, atau orang-orang memanggilnya Utomin. Meski usianya sudah lanjut, tidak menghalanginya untuk selalu membuat rencong. Dengan dibantu oleh kedua orang anak laki-lakinya yang bernama Sulaiman dan Ali. Beliau sangat bersemangat saat melakukan pekerjaannya sebagai pembuat rencong. Meski untuk berjalan saja sudah mulai lambat, tapi beliau masih sangat kuat mengangkat palu-palu besar. Dan sangat jeli dalam membentuk detil-detil kecil pada rencong. Beliau mengatakan, pada dasarnya ada 4 jenis rencong yang ada di Aceh, yaitu Mekucok, Mecanggeh, Mekurei, dan Rincong Kudoy. Menurut beliau, pada dasarnya keempat jenis rencong tersebut sama, hanya yang membedakannya pada ornamen-ornamen pelengkapnya saja. Seperti rincong Mekucok memiliki hiasan dari emas di ujung gagang dan di pipinya. Begitu juga Kudoy yang gagangnya tidak memiliki lengkungan ke atas. Saat kami menanyai beliau tentang rencong mana yang paling rumit untuk dikerjakan, beliau dengan suara kecilnya menjawab, yang paling rumit adalah rincong Kurei. Beliau mengatakan Kurei adalah istilah dari gila pamor atau Damascus Steel. Dinamai Kurei karena mirip dengan kurap, atau bahasa Acehnya Kurei, atau Kurei. Membuat gila pamor memang sangat susah, karena baja yang ditempa harus berlapis-lapis agar menghasilkan corak-corak indah pada bilah. Dan untuk pembakarannya juga harus sampai benar-benar merah menyala. Itu berguna untuk menyatukan lapisan-lapisan baja saat ditempa. Bahkan saat menempa baja Kurei, percikan-percikan api bisa terbang sampai sejauh 10 meter. Beruntungnya kami, saat kami datang ke bengkel Utoh Amin, beliau sedang bersiap-siap untuk membuat sebilah rencong Kurei. Tapi, tidak seperti yang kami bayangkan, butuh berhari-hari beliau untuk menyelesaikan satu bilah rencong. Dan itu tidak menjatuhkan semangat kami untuk menyaksikan pembuatan bilah pusaka dari Nanggro Aceh, negeri serambi Mekah. Ini semua bisa menjadi kepuasan tersendiri bagi kami bisa melihat dan berinteraksi dengan kakek yang sudah memiliki beberapa cicit ini.
Begitu beruntungnya kami sampai bisa mendokumentasikan kegiatan beliau saat membuat Gila Rencong Purei. Beliau juga sangat ramah, dan juga dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman beliau. Beliau juga sedikit banyaknya menceritakan kisah tentang rencong. Menurutnya rencong sudah digunakan sejak zaman Sultan Ali Mugayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam. Rencong juga turut andil dalam mengisi kejayaan Kesultanan Aceh, yang masuk ke dalam daftar 5 kerajaan Islam terbesar di dunia. Bagi kakek Amin, rencong adalah simbol dari keperkasaan masyarakat Aceh. Rencong selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para penjajah. Bahkan saking takutnya mereka, Belanda sampai membuat larangan membawa rencong bagi rakyat Aceh. Tapi rakyat Aceh tidak hilang akal. Mereka memodifikasi rencong-rencong mereka agar lebih mudah disembunyikan di balik pakaian. Uniknya dari modifikasi tersebutlah lahirnya rencong jenis baru, dan rakyat Aceh menamainya dengan rencong kudoy. Kudoy artinya setengah, atau belum sempurna. Dinamakan kudoy dikarenakan gagang rencong ini tidak memiliki lengkungan ke atas seperti rencong pada umumnya. Kakek Amin sering menggunakan tanduk kerbau tua sebagai gagang dan sarung rencong, terlebih lagi tanduk kerbau hitam, karena selain lebih mudah didapat daripada tanduk kerbau bule, warna hitam lebih terlihat garang bila disandingkan dengan bila rencong. Kebanyakan proses inti dalam membuat rencong dilakukan sendiri oleh Utomin. Hanya finishingnya yang diserahkan kepada putra beliau. Beliau tidak memasarkan rencong buatannya secara langsung ke toko-toko ataupun online shop. Beliau hanya menyimpan rencong-rencong buatannya di rumah. Ketika saat ada pembeli, baru beliau memperlihatkan hasil karyanya. Saat kami singgung soal harga, kakek Amin mengatakan harga rencong buatannya berkisar dari 600.000 sampai 1.500.000 rupiah, tergantung jenis-jenis rencongnya. Bagaimana sahabat? Apa kalian tertarik untuk memiliki rencong sebagai pajangan yang syarat akan makna dan bernilai sejarah tinggi? Cukup sekian dulu ya sahabat kita membahas tentang rencong. Lain kali kita akan membahas info-info menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.